Hari ini Kepolisian Daerah Metro Jaya memanggil Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab. Pemanggilan Rizik tersebut terkait dengan laporan dari Jaringan Intelektual Muda Anti Fitnah dan Solidaritas Merah Putih soal logo Palu Arit pada uang baru terbitan Bank Indonesia. Rupanya Rizik tidak hanya terjerat satu kasus. Pimpinan Front Pembela Islam ini juga diadukan dalam berbagai kasus seperti penistaan agama dan ujaran kebencian lainnya. Nah, apakah polisi akan menerapkan prinsip setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum? Kita akan membahas tema ini dan di studio telah hadir bersama kami analis kebijakan Madya di Humas Polri, Kombes Pol Sulistyo Pujo Hartono dan pengamat politik Islam Zuhairi Misrawi. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam Mas Zuhairi. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Kita bicara mengenai kasus dari Rizik Syihab. Nah, sebenarnya bagaimana saat ini ada berapa kasus sebenarnya yang melibatkan seorang Rizik Syihab dan bagaimana nanti kepolisian akan menanganinya? Jadi kalau mencermati Bapak Habib Rizik ya, jadi memang kita melihat beliau terjerat beberapa kasus ya, di laporan beberapa kasus. Ada di Jakarta, ada di Jawa Barat, kemudian juga saya dengar ada di daerah lain juga. Hari ini saya mendengar, antara lain kasus-kasusnya saya coba baca karena saya banyak takut salah. Itu yang di Polda Metro Jaya saja itu ada 3 kasus, ya. 3 kasus itu masalah pasal 156, 156A. Penistaan agama yang dilaporkan oleh PMKRI, kemudian masalah Palu Arit ya, yang isu Palu Arit yang disampaikan tadi oleh Jima itu sesuai pasal 28 ya, 28 pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 2008 Undang-Undang ITE, kemudian juga tentang pernyataan beliau tentang otak hansip. Tentang apa? Otak hansip. Otak hansip. Ya, itu mengenai Kapolda otak hansip. Itu yang di Polda Metro juga beliau menjadi saksi untuk kasus makar di Polda Metro. Kemudian di Polda Jabar itu beliau pernah mendapatkan kasus campur racun. Ya, kasus campur racun itu pernyataan beliau di YouTube ya, tentang Bupati Purwakarta yang beliau dinyatakan bahwa lebih sering banyak menggunakan istilah campur racun daripada sambung dan lain-lain. Kemudian juga pencemaran nama baik terhadap proklamator yang dilaporkan oleh Ibu Sukmawati. Nah, itu dan pencemaran terhadap Pancasila. Itu yang bersangkutan dikenakan pasal 320 tentang pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal dan pasal 154 penistaan terhadap lambang-lambang negara. Oke, jadi ada cukup banyak ya, kasus yang menyangkut kepada seorang Rizik Syihab ini. Kemudian kalau kita lihat dari kasus-kasus ini, seperti apa nanti akan mengaitkan kepada dia, apakah statusnya akan seperti apa nantinya, apakah bisa dituntaskan kasus ini, apakah kasus ini bisa dituntaskan dengan adanya misalnya dia ketika datang lalu kemudian ada demonstrasi, sejauh mana aksi-aksinya akan mempengaruhi kepada proses itu? Yang pertama bahwa kita harus mengikuti falsafah hukum ya, bahwa semua manusia ada sama di muka hukum, equality before the law. Jadi tidak ada namanya manusia yang lebih hebat, lebih sakti, tidak ada manusia yang lebih inferior, itu tidak boleh dalam hukum. Yang kedua tentu saja selain equality before law itu adalah adanya supremasi hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima. Tidak bisa namanya hukum bisa dikooptasi dengan menggunakan power, dalam arti power massa. Karena faktanya kepolisian negara Republik Indonesia itu menerima laporan dari masyarakat. Jadi bisa dipidana ya kalau memang pada akhirnya dia terbukti. Ya, bisa dipidana. Jadi yang berpotensi pidana dari kasus-kasus yang ada banyak ini di kepolisian itu yang mana saja? Kalau semua yang disampaikan laporan itu semuanya memang ada informasinya, ada datanya, ada
bukti-buktinya ya, kalau rata-rata kan beliau ada yang YouTube ya, ya YouTube beliau melakukan ujaran-ujaran di YouTube, menyampaikan mungkin apa tausiah atau apa orasi beliau kepada masanya, tetapi oleh pelapor ya, pelapor yang mendapatkan informasi kemudian beliau dilaporkan sebagai terperiksa. Oke, saya ke Mas Zohri terlebih dahulu. Kalau kita lihat perkembangan kasus dari Rizik Syihab ini, Anda melihatnya apa yang menyebabkan kenapa baru saat ini bisa diproses kasusnya dan kemudian langsung dalam jumlah yang banyak? Ya, pertama kami mengapresiasi ya kepada pihak kepolisian pada akhirnya mengambil langkah-langkah tegas terhadap Rizik Syihab dan Front Pembela Islam. Saya kira menurut catatan kami banyak sekali tindakan-tindakan aksi-aksi kekerasan terdahulu yang dilakukan oleh FPI tetapi tidak mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian. Tetapi sekarang beberapa ujaran, tadi orasi atau ceramah yang dapat menimbulkan keresahan, yang dapat mengganggu kenyamanan kita berbangsa dan bernegara, akhirnya diproses secara hukum. Dan oleh karena itu memang kami masyarakat mendukung pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah tegas. Agar apa? Agar ada efek jera. Dan yang kedua, kami berharap kepada pihak kepolisian jangan takut pada tekanan massa. Karena apa? Karena sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Bu Mega itu ada silent majority, ada kelompok mayoritas yang cinta damai, cinta tanah air, tidak ingin antara satu kelompok dengan kelompok yang lain memprovokasi, menimbulkan kebencian, apalagi melaksanakan kekerasan. Maka saya kira sebagian besar warga negara mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pihak kepolisian. Asalnya dengan catatan prosesnya berlangsung secara transparan, secara akuntabel dan betul-betul bernuansa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu artinya bahwa tadi yang perlu digarisbawahi, siapapun tidak boleh berada di atas hukum. Jadi seluruh warga negara harus tunduk kepada hukum. Itu poin yang menurut saya sangat baik sekali, dan kita berharap pihak kepolisian mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kalau tadi kita bilang atau Anda mengatakan sebaiknya tidak terbawa oleh tekanan yang sekarang dirasakan, misalnya dengan mereka melakukan aksi demonstrasi. Tapi kami juga mendapatkan kabar bahwa ada memang kelompok-kelompok ulama yang juga tidak menginginkan proses hukum diteruskan. Apakah Anda juga memiliki pemahaman yang sama? Enggak lah. Kalau saya melihat bahwa sebenarnya kan kita geram ya melihat langkah-langkah manuver-manuver dari Rizik Syihab ini. Saya kira saya cukup lama menghina Gus Dur, menghina Kiai Haji Said Akil Siraj, bahkan terakhir di dalam orasinya dalam sidang Ahok menuduh NU dan Muhammadiyah telah dibeli oleh pemerintah. Itu kan menurut saya tindakan-tindakan yang tidak etis, tindakan-tindakan yang menurut saya dapat menimbulkan keresahan. Saya kader Gus Dur, saya kader NU, sangat terluka hati saya ketika kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, menurut saya memang sekarang pihak kepolisian harus berani gitu untuk mengambil langkah-langkah hukum. Belajar di masa lalu, memang modus yang dilakukan oleh FPI ini dengan mengerahkan massa dalam banyak kasus-kasus yang saya tahu itu yang terkait dengan demonstrasi 1 Juni HKBB, Cikesik dan lain-lain. Mereka selalu menggunakan massa untuk menekan ya terhadap aparat penegak hukum. Kali ini kami berharap pihak kepolisian tidak mengalah ya atau malah melemah, tetapi pihak kepolisian harus mengambil langkah-langkah tegas. Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari kepolisian, dengan adanya berbagai tekanan ini kemudian dikatakan ada pihak-pihak tertentu yang mendukung gerakan ini. Bagaimana kemudian strategi untuk mengantisipasi ini? Jadi kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini, tentu saja kita harus membagi menjadi kalau umat Islam ya boleh dibagi, mungkin Pak Zohri bisa juga lebih paham juga. Kalau ini kan ordinat nih aksis ya, itu dari yang sangat ekstrim ya, sangat radikal sampai yang sangat liberal kan begitu. Ini mungkin 95% sendiri ini sangat moderat
Kan begitu. Sangat moderat, sangat yakin. Hanya memang perlu kita lakukan penelitian nanti, perlu kita minta ulama dari NU atau dari mana yang netral untuk meneliti berapa persen sih yang moderat, yang silent majority seperti disampaikan oleh Pak Jawari tadi. Itu yang kita yakin bahwa sebetulnya silent majority yang diam itu cukup besar. Tetapi tentu saja bukan menjadi kita untuk menjudge apakah kita memanfaatkan dukungan dari silent majority, tetapi faktanya memang masyarakat perlu bicara, kan begitu, apa yang perlu sampaikan, ya kan. Tapi polisi tetap yang paling penting ini bahwa semua orang yang lapor kepada kita itu harus kita terima, kan begitu. Jangan sampai orang melapor proses itu faktanya ini ada pelapor, berarti ada yang dirugikan, ada yang merasa terluka, ya, ada yang sakit. Begitu. Nanti kita teruskan lagi mengenai soal sebenarnya peta seperti apa dukungan terhadap gerakan yang dipelopori oleh Rizik Syihab ini, apakah seperti diklaim oleh kelompok FPI atau tidak. Kami akan kembali usai jeda berikut ini, pemirsa.